Saudara, dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia kini tengah diusut pihak polisian. Data termasuk nama pengguna, email, dan hash password. Sistem keamanan data ini telah sesuai dengan standar ISO 27001 dan sudah tersertifikasi. NIK, lalu kemudian data COVID tadi, ada juga paspor, 1,2 juta, angka yang luar biasa. Apa yang bisa dilakukan? Ini bahaya sekali. Tadi adalah berita tentang kebocoran data pribadi. Berita tersebut membuat semua orang pada panik. Tetapi kenapa orang pada panik? Memang apa itu data pribadi? Dan seberapa pentingnya data pribadi itu? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu data pribadi. Perkenalkan, nama saya Hakil Hamida dan BP 1911511. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu data pribadi, apa saja itu dalam data pribadi, metode apa saja yang menyebabkan kebocoran data pribadi, dan masih banyak lagi. Apa itu data pribadi? Menurut draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Tapi, apa saja yang termasuk dalam data pribadi itu? Nah, sebelum itu, kita akan membagi data pribadi itu dalam dua golongan. Yang pertama, ada yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat umum itu adalah seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Nah, itu yang umumnya. Sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik itu meliputi satu, data dan informasi kesehatan, yang kedua, data biometrik, yang ketiga, data genetika, yang keempat, kehidupan atau orientasi seksual, yang kelima, pandangan politik, yang keenam, catatan kejahatan, yang ketujuh, data anak, yang kedelapan, data keuangan pribadi, dan atau yang kesembilan, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu menurut draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setelah kita mengetahui apa saja golongan data pribadi itu, mungkin nggak kalau data pribadi itu bisa bocor? Itu saja bisa. Tapi apa saja penyebabnya dan gimana cara menghindarinya? Penyebab data bocor itu bisa berbagai macam. Yang pertama ada kehilangan perangkat, di mana ini adalah kesalahan murni seorang pengguna konsumen internet. Karena ia tidak bisa menjaga barangnya dengan baik, maka perangkatnya pun bisa diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ada data yang tidak dienkripsi secara baik. Data yang tidak dienkripsi secara baik ini sangat mudah untuk disusupi oleh cracker yang ingin menjual data kita secara ilegal. Hal ini tentu saja sangat berbahaya karena data tersebut bisa disalahgunakan oleh cracker untuk hal lain yang tidak diinginkan, seperti membeli barang tanpa sepengetahuan kita, pemalsuan data, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah serangan cyber. Serangan cyber adalah sebuah serangan melalui dunia maya, menargetkan penggunaan dunia maya oleh perusahaan untuk tujuan mengganggu, menonaktifkan, menghancurkan, atau secara jahat mengendalikan lingkungan atau infrastruktur komputasi, atau menghancurkan integritas data, atau mencuri informasi yang dikendalikan. Untuk dari beberapa serangan cyber yang perlu kita waspadai adalah yang pertama, malware. Malware ini adalah sejenis software yang dirancang secara khusus untuk mendapatkan hak akses secara tidak sah atau menyebabkan kerusakan pada komputer. Bentuk serangan ini sendiri merupakan perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya tingkat tinggi karena di dalamnya itu terdapat virus. Saat perangkat lunak itu sudah berhasil ke perangkat yang digunakan, malware bisa dengan cepat merusak apa saja yang ada di dalamnya. Dari merusak sistem hingga mencuri data penting, semua bisa dilakukan oleh malware. Biasanya serangan ini berbahaya. Ini sangat berbahaya. Di saat masuk ke perangkat itu, langsung mengunduh suatu file hingga diinstal. Hal inilah yang membuat malware merupakan salah satu bentuk cyber yang paling berbahaya. Kedua adalah phishing. Phishing adalah suatu mode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Praktiknya, hacker mengirim email palsu yang menyerupai email dari sumber terpercaya.
Tujuannya adalah untuk mencuri data yang sensitif seperti nomor kartu kredit dan informasi lainnya. Nah, yang ketiga ada social engineering. Social engineering ini adalah taktik atau manipulasi psikologis yang digunakan untuk mengelabui korban agar korban mengungkapkan informasi sensitif mereka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan akses ke data rahasia korban dan melakukan pembayaran atas nama korban atau melakukan pemerasan. Yang keempat, ada ransomware. Ransomware ini adalah sejenis software yang dirancang untuk memblokir akses ke file atau sistem komputer tertentu. Tujuannya adalah untuk memeras korban dengan meminta uang tebusan agar korban bisa mengakses kembali berkas atau sistem komputer mereka. Yang kelima, ada insider threat. Insider threat ini adalah ancaman berbahaya bagi organisasi yang berasal dari orang-orang yang di dalam organisasi tersebut, seperti karyawan, mantan karyawan, atau rekan bisnis yang memiliki informasi orang yang dalam mengenai praktik keamanan, data, dan sistem komputer organisasi. Yang keenam, ada SQL injection. Ini adalah jenis injeksi berupa SQL yang diinjeksikan ke dalam data plain input untuk mempengaruhi eksekusi SQL command yang telah ditentukan. Itu bagian IT di sebuah perusahaan. Cara model ini sangatlah berbahaya. Yang ketujuh, ada denial of service atau DDoS. DDoS ini adalah cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna lainnya. Serangan yang bertubi-tubi ini dilakukan oleh para hacker agar yang pertama situs menjadi down. Semakin dekat serangannya, maka dipastikan lambat down servernya dan menjadi lumpuh total. Yang kedelapan, ada clickjacking. Clickjacking ini adalah serangan pada halaman web yang membuat korban yang secara tidak sengaja mengklik elemen halaman web. Klik ini dapat mengaktifkan fungsi jahat yang telah dibuat oleh hacker, seperti mengikuti media sosial hacker sampai mengambil uang dari bank pengguna. Yang kesembilan, ada credential reuse. Jika Anda memiliki password, PIN, atau username yang sama di beberapa media akun sosial yang lainnya, maka itu akan menjadi makanan untuk credential reuse ini. Hal ini karena konsep dari jenis cyber attack ini yang menggunakan beragam informasi penting yang sudah mereka dapatkan sebelumnya secara berulang-ulang. Ketika hacker sudah mendapatkan informasi penting ini, mereka segera menyerang akun korban yang lainnya. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, tapi untuk mendapatkan itu semua, hacker sudah melancarkan serangan yang lainnya terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai informasi penting yang lebih didahulukan. Yang terakhir, ada man in the middle. Jenis cyber attack ini menempatkan hacker di tengah-tengah komunikasi antara dua orang. Ketika mereka sedang berkomunikasi, maka berbagai informasi penting yang dibagikan antara keduanya itu bisa dicuri oleh hacker. Selain mengambil informasi, hacker juga menyisipkan malware ke dalam informasi yang dibagikan, sehingga bisa menambah masalah untuk kedua orang tersebut. Tadi kan kita sudah membahas apa itu data pribadi. Kali ini saya akan mengecek apakah salah satu data pribadi saya, yaitu email bocor atau belum. Kali ini saya akan menggunakan website yang bernama periksadata.com. Sebelum itu, web ini adalah web yang bisa melihat apakah email kita pernah dibobol oleh hacker atau tidak. Kali ini saatnya untuk mencoba website tersebut. Kita langsung mulai saja. Pertama-tama kita buka dulu website periksadata.com. Di periksadata ini ada beberapa tools yang bisa digunakan, yang di sini ada beranda tentang kebijakan privasi. Kita langsung saja memasukkan email yang akan kita cek ya. Misalnya kita akan menggunakan email dari saya, yaitu kita akan periksa sekarang. Selamat. Berbagai insiden kebocoran data selama ini jadi belum pernah melibatkan data pribadi kamu.
Nah, yang artinya email saya yang 11 tadi itu aman dari hacker dan belum ada gertakan sama sekali. Nah, sekarang kita akan cek di email saya yang lain ya. Nah, di sini email saya yang hadir ini menjadi korban satu peristiwa kebocoran data, yaitu di aplikasi WhatsApp. Di tahun 2020 ya, itu sudah sangat lama, pada tanggal 29 Juni 2020. Nah, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini ada dijelaskan website apa yang bocoran datanya, yaitu ada lewat Wattpad. Nah, pada tanggal 29 Juni 2020, Wattpad mengalami kebocoran data. Total keseluruhan data yang bocor itu ada 268.265.495 data pengguna. Sekumpulan data yang bocor tersebut kemudian ditambahkan ke pusat data pada tanggal 19 Juli 2020. Nah, apa saja data yang bocor itu? Yang pertama ada BIOS yang perangkat yang digunakan oleh email yang tadi. Yang kedua ada tanggal lahir, email, jenis kelamin, lokasi geografis, alamat IP, nama lengkap, password, profil media sosial, dan username-nya sekaligus. Nah, di sini ada dikasih tahu juga jika data kamu bocor. Nah, ini harus kita lakukan, ya, yaitu ganti password yang sudah pasti ya. Terus aktifkan verifikasi 2 angka. Nah, ini yang sangat penting untuk data-data kita ya. Nah, jika memang kita masa kesulitan, kita bisa menggunakan password manager untuk menyimpan password. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sebutkan mengenai website ini. Nah, setelah melihat email saya yang mengalami kebocoran tersebut, apakah ada kasus kebocoran data yang melibatkan banyak korban? Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 kebocoran data pribadi yang sangat heboh dan merugikan masyarakat Indonesia. Yang pertama, ada baru-baru ini kebocoran data BPJS sebanyak 279 juta data. Nah, data penduduk Indonesia ini juga dijual di dunia maya. Data yang dijual itu berupa email, nomor telepon, nik, nama, dan sejumlah data pribadi lainnya. Penjualnya diduga bernama Coach ini juga memberikan sampel data sebanyak 1 juta data secara gratis. Nah, transaksi jual beli data ini diduga menggunakan cryptocurrency agar transaksi tersebut tidak bisa dilacak oleh organisasi manapun. Yang kedua adalah kebocoran data pengguna Tokopedia sebanyak 91 juta lebih data. Data yang bocor itu berupa password, email, nama, dan data pribadi lainnya. Diduga data-data ini dijual dengan harga $5.000 Amerika. Melihat kasus kebocoran data ini, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang data pribadi ini? Tentu saja ada di dalam Undang-Undang ITE pasal 26, 30, 31, 32, dan 35. Di dalam pasal 26 Undang-Undang ITE ini disebutkan bahwa pengguna data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non-litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan argumen. Undang-Undang ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, di mana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan untuk tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dalam penjelasannya pasal 26 Undang-Undang ITE ini terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjadinya keteraturan atau kepastian dan ketertiban. Oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada melalui ketentuan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta putusan Mahkamah Agung melalui putusan nomor 6
garis miring PUU garis V8 garis miring 2010 dan nomor 006 garis miring PUB garis miring 2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Nah, sebenarnya ada rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang telah disebutkan di awal video yang akan segera disahkan. Tetapi sampai kini belum ada kabar. Di sini saya sudah lampirkan beberapa pasal yang menyangkut masalah data pribadi ini. Dan di sini juga sudah dijelaskan pidana-pidana yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pasal 61, di mana setiap orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah. Itu adalah angka yang sangat banyak. Semoga rancangan undang-undang ini segera disahkan agar data pribadi kita tetap aman dan pelaku kejahatan itu bisa dihukum secara pasti. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's just not there.